Ketika Nabi ditanya oleh seorang lelaki, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Lalu siapa?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Sekali lagi orang itu bertanya, "Kemudian siapa?" Rasulullah menjawab, "Bapakmu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari itu ketika ada seorang hamba yang durhaka kepada kedua orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala ikut murka. Faman arda walidayhi faqad arda khaliqahu wa man askhat walidayhi faqad askhat khaliqahu. Barang siapa menyenangkan ibu bapaknya, maka sungguh ia telah menyenangkan penciptanya. Dan barang siapa memurkakan ibu bapaknya, maka sungguh ia telah memurkakan penciptanya. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, durhaka terhadap orang tua itu merupakan salah satu dari 3 dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala umbiukum bi akbaril kabair." Apakah kalian mau kuberitahukan mengenai dosa yang paling besar? Para sahabat menjawab, "Iya wahai Rasulullah." Beliau lalu bersabda, "Al-isyraku billah wa uququl walidain wa qauluz zur." Mempersekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua dan ucapan atau sumpah palsu. Hadis riwayat Bukhari. Setiap orang tua menghendaki anaknya menjadi orang yang soleh. Namun banyak sekali anak manusia yang tidak menyadari kehendak orang tua tersebut. Bagi mereka yang masih dalam bimbingannya, ibu dan ayah, mereka menginginkan anaknya menjadi anak yang pandai di sekolah, rajin ibadahnya, tekun belajar agama. Bagi yang telah berumah tangga, ibu dan ayah mengharapkan menjadi pemimpin dalam kebajikan dalam rumah tangga dan masyarakatnya. Pendek kata, ayah dan ibu menginginkan anak-anak yang saleh. Namun sekarang banyak sekali anak manusia yang menyayat-nyayat hati kedua orang tua mereka, baik ketika orang tua mereka masih hidup di dunia maupun pada saat keduanya telah berada di alam kubur. Banyak di kalangan anak muda yang membiasakan meminum minuman keras, mengkonsumsi dan menghirup narkoba, selalu berjingkrak ria, tidak pernah berpikir masa depan, padahal kebahagiaan orang tua itu berada pada kedewasaan mereka. Demikian pula bagi kalangan kaum dewasa yang telah berumah tangga. Banyak di antara mereka yang pandai berteori, membolak-balikan logika, mencampur adukan antara yang hak dan yang batil demi meraih harta, kedudukan, dan gengsi di hadapan manusia. Berdagang penuh dengan tipuan, memanfaatkan uang negara untuk mencapai kedudukan, dan menghalalkan segala cara untuk mencapai kepuasan yang sesaat. Apakah mereka tidak menyadari bahwa sesuap makanan yang haram masuk ke dalam badan menyebabkan doa tidak diterima selama 40 hari? Mereka mestinya berpikir berapa banyak barang yang mereka kuasai yang menyebabkan batalnya doa. Bila doa kita selalu tertolak, maka orang tua yang berada di alam sana tidak pernah disirami kesejukan. Padahal hanya itulah yang diharapkan oleh mereka. Ini berarti bahwa kita secara tidak langsung telah mendurhakai orang tua kita sendiri. Maka marilah kita merenungkan diri kita dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa untuk kedua orang tua kita. Ya Allah, hamba-Mu yang hina ini bersimpu di hadapan-Mu, memohon secercah ampunan-Mu karena telah lama hamba-Mu ini meninggalkan-Mu, meninggalkan orang tua, menghindar dari apa yang diidamkan mereka. Ya Allah, dengan penuh kesedihan dan penyesalan yang mendalam, ampunilah kami dan ampunilah keduanya. Hapuskanlah segala kesalahannya. Sampaikan salam kami kepada mereka. Ya Rabb, mohonkan maaf kepada mereka atas kedurhakaan kami yang telah kami perbuat terhadap mereka. Ketika kami masih remaja, sering kami menghindar apabila disuruh. Ketika kami telah berumah tangga, jarang menjenguk mereka. Dan ketika sanak
saat famili mengabarkan mereka sakit, kami tidak berada di sisinya. Ya Rob, maafkanlah hamba-Mu ini sebagai seorang anak yang durhaka pada keduanya. Bahkan ketika mereka menghembuskan nafas yang terakhir, kami tidak berada di sisi mereka. Kalau toh berada di sisi mereka, kami tidak mampu berbuat apa-apa. Hilang segala daya, mata hanya menatap sedih, lidah ini keluh tidak mampu mengeluarkan sepatah kata. Kami hanya terduduk diam di sisi mereka ketika Engkau cabut nyawa mereka. Kami hanya menangis terseduh di samping jasad mereka. Ya Allah, ampunilah hamba-Mu yang penuh dosa ini. Kami teringat segala kedurhakaan yang kami perbuat kepada mereka. Padahal ketika mereka murka, Engkau tahu dan tentu yang Engkau ikut murka. Ya Rabb, ampunilah kami. Jadikanlah puasa yang kami lakukan sebagai penembus sebagian daripada dosa-dosa kami. Ya Rabb, hanya kepadamu lah tempat kami menumpahkan segala penyesalan. Ampunilah kedua orang tua kami. Kasih sayangilah mereka sebagaimana mereka menumpahkan kasih sayangnya kepada kami pada saat kami masih kecil.